Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga EPKIP. Halo calon ibu bapak guru. Perkenalkan, nama saya Jihan Rizky Maulidina dari kelompok 10 Bina Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari materi kefakultatipan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi komunikasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan prodi saya, yaitu pendidikan luar biasa. Interaksi dan komunikasi itu jelas berbeda. Interaksi adalah pertukaran informasi, energi, atau tindakan antara dua individu atau lebih yang terjadi dalam bentuk dan konteks. Contohnya interaksi itu apa sih? Contohnya itu seperti bertatapan muka, memberikan sapaan, dan juga saling menatap atau saling melemparkan senyuman. Sedangkan komunikasi adalah proses pengiriman atau penerimaan pesan dan informasi antara dua individu atau lebih. Ini melibatkan penggunaan simbol, kata-kata, atau tindakan untuk menyampaikan makna, pemikiran, atau emosi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, contoh interaksi tidak akan jauh dari komunikasi, karena interaksi dan komunikasi itu sangat seimbang, dan pasti ketika adanya komunikasi maka itu akan terjadi interaksi. Contoh dari interaksi dan komunikasi jelas tentu berbeda. Interaksi yaitu melibatkan seperti kita tuh bertatap muka dengan teman ataupun saling melemparkan senyuman dan sapaan. Sedangkan komunikasi yaitu percakapan antara individu dan tatap muka ataupun melalui pesan di media. Contohnya dari interaksi secara tidak langsung itu yaitu saling men-like di sosial media, stalking, ataupun juga saling follow. Sedangkan contoh komunikasi di secara tidak langsung yaitu di media sosial seperti mengirimkan pesan, video call, ataupun melakukan telepon. Nah, kan di sini saya menjelaskannya tentang interaksi komunikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang interaksi komunikasi antara anak berkebutuhan khusus. Interaksi komunikasi anak berkebutuhan khusus dapat mencakup berbagai bentuk tergantung pada jenis kebutuhan si anak tersebut. Yang diantaranya yaitu seperti menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi bagi anak yang tuli ataupun memiliki gangguan pendengaran. Yang kedua, menggunakan perangkat bantu dengar untuk berbicara bagi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran ataupun bicara. Yang ketiga, berkomunikasi melalui gambar ataupun kartu komunikasi visual bagi anak berkebutuhan khusus dengan gangguan perkembangan atau kecacatan intelektual. Dan menggunakan teknologi asistif seperti keyboard khusus atau perangkat lunak mengenal suara untuk membantu anak berkebutuhan khusus berkomunikasi secara tertulis ataupun lisan. Dan adapun mengadakan sesi komunikasi terapeutik dengan terapis bicara atau terapis okupasi untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan keterampilan komunikasi mereka. Nah, tentunya interaksi komunikasi ini penting untuk memfasilitasi sosial, perkembangan pribadi, dan integrasi anak berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Nah, bisa disimpulkan bahwa interaksi dan komunikasi itu jelas berbeda ya. Interaksi itu tidak akan jauh dari komunikasi.
sebaliknya, komunikasi itu tidak akan jauh dari interaksi. Jika dipertanyakan interaksi dulu atau komunikasi terlebih dahulu sih. Jadi yang diutamakan, yang paling awal yaitu jelas interaksi dulu, karena interaksi itu tidak hanya berbentuk percakapan. Interaksi kan bisa melalui sapaan ataupun senyuman, itu juga termasuk interaksi. Sedangkan komunikasi itu kan harus ada percakapan seperti mengobrol seperti itu. Tentunya interaksi dan komunikasi itu berbeda ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila penjelasan saya kurang tepat ataupun kurang sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.